Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM A1A325045 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai korupsi dan money laundering. Yang pertama, isu korupsi global dan nasional. Pada tahun 1990-an, korupsi mulai dianggap sebagai masalah global serius atau disebut dengan Global Corruption Epidemic. Nah, hal ini dipicu oleh berbagai skandal internasional seperti kasus penyalahgunaan dana bantuan oleh Mobutu Sese Seko serta meningkatnya perhatian lembaga seperti Transparency International yang mempublikasikan indeks korupsi dunia. Selanjutnya, upaya global dilakukan, misalnya melalui konvensi OECD yang melarang praktik suap oleh perusahaan multinasional. Namun, upaya ini dinilai belum menyentuh akar masalah seperti kejahatan terorganisir. Korupsi kini bersifat lintas negara, sistemik, dan kompleks, serta dapat merusak sistem ekonomi, politik, dan nasional dan sosial. Nah, negara tetap memegang peran penting dalam mengendalikan dan memberantas korupsi, terutama dalam menjaga legitimasi dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, pengertian dan bentuk korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi secara umum adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini didukung oleh berbagai ahli. Nah, seperti yang pertama, Samuel P. Huntington, yaitu penyimpangan dari norma untuk kepentingan pribadi. Berikut yang kedua, Joseph S. Nye, penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi. Berikutnya ada Robert Klitgard, korupsi adalah kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan umum. Nah, bentuk korupsi menurut Syed Hussein Alatas yaitu yang pertama suap atau bribery, yang kedua pemerasan atau extortion, yang ketiga nepotisme. Nah, selanjutnya model korupsi. Model korupsi itu ada 3. Yang pertama itu lapis pertama yaitu individu atau suap atau pemerasan. Dan lapis kedua jaringan elit yaitu seperti politik, birokrat, dan pengusaha. Lapis ketiga seperti jaringan internasional yaitu antar negara. Nah, jenis-jenis korupsi itu ada 2. Yang pertama, grand corruption, dilakukan elit dan berdampak besar. Yang kedua, petty corruption, yaitu dilakukan pegawai kecil bersifat massal. Nah, jadi petty itu kan kecil kan, jadi dilakukan oleh pegawai kecil. Nah, berikutnya faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor kultural dan yang kedua faktor struktural atau birokrasi. Yang pertama, faktor kultural, yaitu yang pertama tradisi pemberian hadiah kepada pejabat, yang kedua ikatan keluarga atau etnis yang kuat atau nepotisme. Nah, yang kedua faktor struktural atau birokrasi. Yang pertama, kekuasaan dianggap sumber kekayaan. Yang kedua, birokrasi patrimonial atau warisan budaya lama. Yang ketiga, sistem politik otoriter atau lemahnya kontrol publik. Dan yang terakhir, rendahnya gaji pegawai. Nah, jadi korupsi itu terjadi karena kombinasi antara faktor budaya dan sistem yang lemah. Nah, berikutnya dampak korupsi, yaitu yang pertama, the captured state, yaitu negara itu dikendalikan oleh koruptor yang melemahkan demokrasi dan hukum. Yang kedua, dampak ekonominya, distorsi ekonomi. Yang kedua, investasi tidak efisien. Yang ketiga, kebijakan berpihak pada elit. Berikutnya dampak sosial, yaitu yang pertama menurunnya kesejahteraan rakyat, ketimpangan sosial meningkat. Nah, jadi secara umum korupsi itu menyebabkan gagalnya pembangunan, ekonomi biaya tinggi, dan rusaknya moral dan kepercayaan publik. Berikutnya, cara pemberantasan korupsi. Di Indonesia, di negara Indonesia, itu upaya yang dilakukan yaitu melalui yang pertama pembentukan komisi. Nah, pemberantasan korupsi oleh KPK. Yang kedua, lembaga lain seperti BPKP dan LSM. Misalnya di Indonesia itu Corruption Watch. Nah, namun pemberantasan masih lemah karena
Yang pertama, kurangnya komitmen elit. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten dan banyak kasus besar yang tidak tuntas. Nah, di Korea Selatan dianggap sukses karena yang pertama, reformasi sistem menyeluruh. Yang kedua, pembentukan anti-corruption dan Civil Rights Commission. Yang ketiga, perlindungan whistleblower. Dan yang keempat, sistem evaluasi dan transparansi. Nah, pendekatannya komprehensif, jangka panjang, dan sistematis. Berikutnya, isu money laundering atau pencucian uang. Money laundering adalah kejahatan transnasional yang berkembang akibat globalisasi keuangan. Pengertian menurut Konvensi United Nations, pencucian uang atau money laundering adalah proses menyembunyikan asal-usul dana ilegal agar tampak legal. Nah, adapun tahapan money laundering itu ada 3. Yang pertama, placement, memasukkan uang ke sistem keuangan. Yang kedua, layering, menyamarkan asal-usul uang melalui transaksi yang kompleks. Nah, yang ketiga, integration, yaitu mengembalikan sebagai uang bersih. Berikutnya, modus money laundering. Itu ada 5. Nah, yang pertama, menggunakan orang ketiga, perusahaan fiktif, smurfing atau memecah uang kecil-kecil, over atau under invoicing, bisnis online, dan teknologi. Nah, adapun dampak money laundering itu ada 3, yaitu ekonomi mikro, makro, dan sosial dan politik. Nah, ekonomi mikro itu yang pertama, gangguan mekanisme pasar dan penurunan produktivitas. Yang kedua, ekonomi makro. Nah, yang pertama, berkurangnya pajak, defisit neraca pembayaran, dan inflasi, serta ketidakstabilan ekonomi. Di bidang sosial politik, yaitu melemahkan hukum, mendorong korupsi dan kejahatan lain, dan bisa mendanai terorisme. Nah, adapun upaya pemberantasan money laundering itu, upaya global yang dilakukan melalui yang pertama, Konvensi Internasional oleh United Nations pada tahun 1988 dan pembentukan Financial Action Task Force atau disebut dengan FATF. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi kejahatan, menjaga sistem keuangan, serta mencegah kejahatan global seperti terorisme dan korupsi. Nah, adapun kendalanya yaitu seperti perbedaan hukum antar negara, kurangnya data akurat, serta adanya negara offshore, yaitu yang melindungi dana ilegal. Sekian, itulah penjelasan mengenai korupsi dan money laundering dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.